Jadi bakal ada pilketum di tahun depan sekalian, jadi diadakannya Jamnas. Jadi barengan Munasnya dulu, baru Jamnasnya. Oh gitu. Ya, jadi ini kan bakal rame kan. Betul, Makanya betul. saya bilang tadi rugi Betul, kalau betul, nggak betul. datang. Akhirnya yang ditunggu-tunggu datang juga, Om Ari Ginting. Apa kabar Om? Alhamdulillah sehat Om Dede. Sehat Dede ya? gimana? Sibuk apa sekarang? Sibuk ya kerja lah Om. Kerja? Biasa, gue kerja ya di rumah. Tapi kok saya suruh mau datang ke sini aja Om aja susah. Kayak mau ngundang Jokowi saya ke sini, Pak. Ya enggak, bukan gitu. Eh, Bukan gitu Om Dede. Ya, mungkin kan kita berjaga-jaga jadi masa Oh, pandemi gitu. seperti ini. Ya, takutnya kan kita saling menjaga. Pas pula ini kebetulan momen yang pas. Nah, Itu. Ini Om, saya mau kan undang Om ke sini nih. siap. Biasa. Kita bahas Grafinci lagi. Siap. Khususnya Grafinci Sriwijaya. Siap, Grafinci Kan. di hati. Ya. Ngomong-ngomong nih Om. Om Ari udah berapa lama ada di Grafinci Sriwijaya? Kalau saya di Grafinci Sriwijaya ini sebenarnya udah dari, kalau di Grafincinya ya, Ya, di Grafinci. sebelum deklarasi itu udah dari 2016 itu sebenarnya. 2016 udah lama juga tuh. 2016 sampai 2017 kalau nggak salah deklarasi itu kan. Hmm. Nah, udah sampai sekarang Om. Sekarang Om bisa tahu Grafinci gimana itu? Oh ya, Om kan bekerja di Nissan ya. Nggak mungkin nggak tahu ya kan. Jadi memang dulu pengen ikut klub mobil, bukan beli Grand Divina, pengen ikut klub mobil gitu kan. Ya untuk nambah-nambah saudara. Iya. Kan saya ini pendatang nih Om Dede. Saya dari Medan kan, datang ke Palembang ya, ikut coba cari keluarga gitu. Nah, dapatlah Grafinci. Oh gitu. Ceritanya. Iya. Ini kan kalau nggak salah nih, Om Ari kan termasuk salah satu founder ya, founder yang mengibarkan sayap Grafinci Sriwijaya kan Om ya nggak? Jadi asal muasal atau sejarahnya Grafinci Sriwijaya itu gimana Om? Awalnya tuh. Sebenarnya saya bukan founder Om. Ya. Tapi saya ikut membentuk Grafinci Sriwijaya dulu, karena ketika dulu Grafinci Sriwijaya deklarasi itu ketua panitianya itu saya. Nah itu sebenarnya kalau dibilang founder itu bukan saya, masih ada member-member nopung yang ataupun nomor punggung yang ratusan. Saya kan masih 1.600-an. Ratusan ya. Ribuan. Dulu kan ada kayak Om Jai, Om Dede juga. Ya, saya juga termasuk. Nah, Om Dimas juga ada di situ kan. Ada Om Didi Dios. Oh ya, Om Didi. Ya. Om Didi Dios. Iya. Enggak tahu kemana kabar. Udah lama enggak ketemu dia kan? Ketemu dia enggak tahu gimana apa. Yai, halo Yai. Halo Yai, cewek mana? Sudah berbini ya, Bu? Oh, banyak banget dulu sebenarnya. Cuman ya saat itu Om Jai mempercayakan saya. Om Jai ini perlu tahu juga, ini kecap pertamanya Grafinci Sriwijaya Om. Kecap pertama ya. Kecap pertamanya Grafinci Sriwijaya. Nah beliaulah kemarin yang dari awal juga terbentuknya si Graffinci sampai kemarin dia meninggalkan kita. Ya, gugurlah pahlawanku Gugurlah kan pahlawanku. gitu kan. Omjay. Ya. Jadi setelah itu udah gitu. Habis itu setelah dia berhenti kemarin saya jadi kecap. 2 tahun sampai dengan 2019 atau 2020. Lupa juga saya Om. 2020 kalau ya. Iya kalau nggak salah 2020 soalnya yang Om Rudi sekarang. Itu kan sampai dengan 2022 ya. Nah, ya Om Rudi sekarang dari habis itu saya jadi kecap, habis masa jabatan saya sekarang Om Rudi yang posisinya menjabat seperti itu. Gitu. Terus menurut Om nih, perjalanan selama Graffinci dari dulu sampai sekarang gimana?
perjalanannya. Ini luar biasa banget. Dulu ingat banget tuh saya waktu pas masa deklarasi Om. Member itu cuman 28. Iya. 28 Om. Om Dede tuh tahu banget itu susah banget loh Om. Asli. Nah, 28 itu dikatakan yang aktif pun nggak nyampe 20. Bisa dihitung pakai tangan kan yang berapa yang aktif kan? 3L lo lagi 3L lo lagi ya. Iya. Jadi dulu itu ya bisa dibilang hanya beberapa ya, kita dulu bentuknya Sriwijaya yang 28 saat itu sampai dengan zaman saya itu jadi 80-an, sekarang kalau nggak salah udah 100 hampir 14 sekarang. Nah, sekarang udah 114. Luar biasa. Jadi kurang lebih kita mau enif yang keempat nanti di bulan 11. Dari 28 itu sekarang udah naik kurang lebih sekitar 80 lebih. Ya, 80 lebih. 80 lebih jadi 4 tahun. Oh, luar biasa. Dulu aja ketika saya masih masuk Da Vinci, asal ketemu Livina belum ada stikernya. Belum ada stiker. Sekarang Da Vinci nih. Da Vinci. Tenton ya. Iya. Saling tetot. Iya. Jadi udah enak sekarang. Udah rame. Apalagi dulu kan Da Vinci itu belum terlalu banyak juga. Iya, betul. Dulu kan. Jadi dulu juga waktu pun saya balik ke Medan juga dulu, itu Da Vinci itu di Medan dulu memang ada membernya tapi chapternya belum ada. Iya, belum terbentuk ya. Belum terbentuk. Soalnya kan syarat untuk menjadi sebuah chapter itu kan ada syarat-syaratnya kan. Berapa member dari chapter tersebut kan. Nah, sekarang kita udah banyak. Ya, udah 100 lebih udah kayaknya. Selama Om ada di Da Vinci, gimana Om perasaan Om? Atau ya contohnya sih kayak liku-likunya atau suasana di Da Vinci Sriwijaya itu gimana? Ya, kalau suka dukanya tetap ada. Pasti ada dalam sebuah komunitas itu pasti ada. Ya. Semua ada. Dalam berhubungan juga ada Om. Banyak. kiri. Kemakan. Ya, dalam semua kita menjalani kehidupan ini pasti ada suka dukanya. Pasti. Tapi tetap kembali ke tujuan awal Om. Prinsip saya hanya cari saudara. Ya. Menambah saudara, jadi ya karena itu prinsipnya udah gitu. Kita anggap udah semua keluarga. Ya karena jujur Om luar biasa banget gitu kan di Da Vinci ini. Om bayangin kayak kita dulu ke Jogja lah. Ya. Gamnas 5 Jogja. Itu pengalaman pertama saya. Itu Om bayangin, itu pengalaman yang benar-benar gak bisa saya lupain. Yang kita sekitar 7 mobil ya. Dulu belum ada tol ya. Belum ada. Sekarang udah enak cuma 3 jam. Kita dulu 12 jam. 12 jam tahun nih. Nah, ampun. Itu Om Dede bayangin, kita yang posisinya belum pernah ketemu mereka di cuman hanya by sosmed lah katakan. Mereka rela menunggu kita. Betul. Itu luar biasa banget dulu. Luar biasa. Untuk almarhum Abah Jack. Abah Jack keren banget ya. Semoga beliau ditempatkan di posisi yang terbaik ya enggak? Ya, keren banget Om Abah Jack lu sama ini saya lupa nama Om siapa dulu yang kita subuh-subuh yang saya baru bangun Kak Dede yang di chapter ban balap. Saya ingat chapter ban balapnya. Iya ingat saya. Siapa namanya? Apa itu namanya? Lupa saya. Iya, itu beliau udah buat nyiapin segala makanan udah sampai dingin Kak. Iya betul. Dikiranya kita nyampenya sore. Iya. Nggak tahu ini banyak kendala. Iya. Itu keren banget. Sampai kita di Jogja juga kemarin tuh luar biasa. Itu juga pas balik juga chapter seksi. Iya. Keren banget. Tapi kami balik duluan Kak Dede belakangan. Nggak jadi ke Bali kan. Soalnya kan kemarin dapat info kalau dari Jogja ke Bali kan sebentar. Enggak taunya setelah diusut-usut ternyata waduh. Ya, dulu kan belum ada tol. Iya. Sekarang udah enak Kak. Jam 15 aja sekarang. Iya. Nah, jadi kalau dibilang ya kita ambil happy-nya. Betul. Sebenarnya lebih banyak sukanya sih daripada dukanya ya. Ya karena memang ya di mana-mana kalau kita contoh ya kita keluar daerah aja kalau udah
ini Grafinci nih member, apalagi kalau kita udah ngelapor ke misalnya di grup ini kan, misalnya contoh nih kayak saya mau balik ke Medan, itu kalau saya mau balik ke Medan tuh nggak pernah sesuai target, jadi nanti di Jambi kena stop. jadi ada pasti yang stopin ya. Iya, nanti di Pekanbaru juga kena stop, wajib singgah katanya ngopi dulu gitu. Jadi memang benar-benar ya persaudaraan kita pun jadinya jadi ya nanti begitu juga ya, kita kan ada timbal baliknya. Jadi kita ngerasa juga, contoh kita mau berangkat juga ngerasa aman kan, di mana-mana keluarga kita ada. Nah itu dia Kak, jadi ya bisa dikatakan ya Grafinci ini ya lebih banyak positifnya. Betul, kita ikut klub mobil ini mungkin orang kan mungkin ya banyak segelintir orang juga kan perihal masalah klub mobil, apa sih ikut klub mobil, karena ya klub mobil itu bukan kayak dulu image-nya negatif lah. Sekarang kan enggak gitu kan, ya lihat aja dulu ketika saya daftar Grafinci aja dulu 2016an kalau nggak salah, 2016 akhir itu 1.600, sekarang 25.600, 4.000 kan? Ya 4.000. 4.000 naiknya, 4.000 lebih, luar biasa. Jadi gila banget. Itu terus apalagi nih, selama Om Ari di Grafinci nih, khususnya Sriwijaya, Om pernah ngejabat sebagai apa aja tuh? Kalau saya sih kemarin tuh waktu pertama kali diembankan amanah sama Om Jaya itu jadi sekretaris chapter. Jadi fungsinya itu ya sekretaris, karena dulu kan member kan nggak terlalu banyak. Iya. Ya, jadi jabatan dulu nggak terlalu banyak, cuma ketua, sekretaris, humas, bendahara. Seksinya nggak ada, jadi kita sendiri yang ngatur gitu kan. Ya, jadi dulu sama Om Jaya itu ya 28 kopdar cuma berdua itu aja. Itu sama Kak Dedi lagi kan. Dulu itu kopdar, ayo kopdar kan ya. Sampai dulu aja mau touring kan kemarin sama Om Jaya itu ke Batu Raja kan. Dulu kan member kita di luar kota tuh dulu ada lebih dari 2 itu di Batu Raja. Ada Om Sandri. Betul Om Sandri. Ada Om Yudi juga. Om Yudi. Itu Om juga Akbar. Om Akbar. Nah, itu. Kembali kita touring ke Batu Raja kan zaman Om Jaya dulu. Nah, ya karena dulu member nggak terlalu banyak ya, kita cuma jabatnya sekretaris ya, kadang tugasnya saya ya tugas sekretaris kayak biasa sambil ngatur-ngatur kopdar, bantu-bantu Om Jaya itu aja. Setelah itu Om Jaya keluar, saya jadi ketua chapter. Kecapnya saya jadi ketua chapter 2 tahun karena memang sesuai dengan ADRT itu 2 tahun aja kemarin, nggak usah lama-lama. Nggak 2 periode ya? Jangan 2 periode. Perasaan kemarin Sriwijaya teriak-teriak 2 periode tuh. Ari Ginting 2 periode gitu kan. Cukup 2 tahun aja. Jadi cukup 2 tahun. 2 tahun itu biar ada regenerasinya. Nah, biar ada regenerasinya biar enak gitu kan. Jangan nanti kalau kita 2 periode kan takutnya monoton. Ya kita kan klub sosial kan. Iya betul. Gitu. Nah, itu. Terus di penghujung saya kemarin, masa jabatan saya sebelum mau habis, saya ditarik sama pengurus pusat. Dulu masih namanya zaman Om Dani dulu ketua. Ya Om Dani ya. Nah, saya dijadiin Korwil Sumatera. Korwil tuh itu apa Korwil tuh? Koordinator wilayah Sumatera. Koordinator wilayah khusus Sumatera. Ya, dulu saya duet dengan Om Eman dulu. Om Eman Lampung. Ya, dulu saya duet dengan Om Eman Lampung dulu. Untuk perihal masalah Sumatera, dan tugas saya Om Eman kemarin tuh berat tuh. Berat gimana itu maksudnya itu? Deklarasiin chapter Sumut dulu sama chapter Riau. Nah, jadi tugas Om sama Om Eman deklarasi itu. Jadi zaman saya dulu pertama kali jadi Korwil sama Om Eman itu duet, zaman Om Dani itu kita kemarin deklarasiin chapter Sumut, chapter Riau, sama yang kita Jamnas 5 kemarin kan chapter Jambi. Iya, chapter Jambi. Chapter Jambinya. Di Jogja kan. Nah, sama chapter Batam. Chapter Batam. Nah, jadi alhamdulillah kemarin Sumatera nambah chapter. Iya, nambah chapter. Saat itu sih Om. Jadi di situ kemarin lumayan berat kemarin tugas saya, karena kemarin tuh Kak barengan saya kebetulan mau nikah. Ya betul. Jadi, mau nikah ya. Iya, jadi saya kemarin pas mau nikah itu saya harus barengin, saya harus ke Padang. Habis balik dari Padang tuh saya antar-antaran loh. Iya.
antara langsung ngejar waktu itu langsung kemarin. Itu juga kalau nggak salah pas kita enip keberapa itu bentrok sama istri Om mau melahirkan ya. Ya. Wah, itu saya sedikit terharu Om, di mana di satu sisi istri melahirkan, di satu sisi Grapinci mau anniversary. Tapi gimana dengan keadaan seperti itu Om sempatnya tetap hadir di anniversary itu. Itu bentuk sebuah tanggung jawab ketua chapter. Mantap. Emang seharusnya 2 periode kan ya? jangan. Jadi karena kemarin itu juga memang kebenturan dengan istri mau melahirkan, jadi pas pula lahir tanggalnya sama dengan Iya, dengan Grapinci anniversary Grapinci. Iya. Sriwijaya itu kan 11-11 kan. Ya, 11-11. Sama anak saya juga 11-11. Waduh. Jadi anaknya siapa sekarang? Ini Sriwijaya namanya atau Grapinci? Enggak ya. Namanya di luar dari Grapinci lah kan. Masa dikit-dikit nama Grapinci lucu lah. Iya. Jadi setelah itu saya setelah tidak lagi menjabat kemarin, saya kosong jabatan, ditarik lagi jadi korek. Namanya sekarang korek. Sama sih. Berarti sama kayak Om Wahyudi ya? Sama kayak Wahyudi. Cuman kita sekarang lebih difokuskan tugasnya, lebih dibagi. Om Wahyudi itu lebih ke Sumatera bagian selatan. Nah, saya Sumatera bagian utara Om. Oh gitu. Nah, Sumatera bagian utara saya itu meliputi Sumut, Riau, Minang. Nah, sama Batam mungkin kalau itu masuk ke saya. Kalau selatan tuh Om itu bagiannya Om Wahyudi kemarin, Jambi, Sriwijaya, Lampung. Nah, itu. Gitu. Nah, jadi kita udah dibagi bagiannya. Kayak kemarin kan saya ke Riau. Saya ke Riau kemarin, ada Muscap di sana. Ada Muscap ya. Nah, itu bagian saya kemarin ke sana. Seperti itu. Ini kan Om kan udah pernah ngejabat sebagai kecap di Om ya. Jadi ketika Om menjadi ketua chapter gitu Om, menurut Om gimana Grapinci Sriwijaya nih Om? Jadi sebenarnya kalau kita bilang ya gimana Grapinci Sriwijaya ini ya antusias orang-orang di tiap daerah itu kan beda. Iya betul. Beda. Jadi contoh kita kalau mau istilahnya bandingkan ya, kita bandingkan Grapinci ini dengan di Jawa. Jawa kan ngeri banget tuh. Waduh, Jawa itu kadang-kadang kabar-kabarnya kalau contohnya di chapter mana tuh kalau mau kopdar aja enak kan? Dua ini kan, dua kloter kayaknya kayak gitu. Iya, jadi sampai mereka itu bisa kita katakan hampir kayak di Jawa Barat itu aja kan kayak Bekasi sama Cikarang itu kan dekat-dekatan tuh. Iya. Nah, itu aja mereka udah bisa udah luas banget membernya kan gitu kan. Ya memang antusiasmenya beda ya. Tapi ya sama halnya sih kalau saya ngelihatnya kan untuk yang klub lain juga seperti itu ya. Tapi tetap ada potensi. Makanya kemarin kita ngejar untuk giat cari member tuh bukan hanya dari orang yang servis di bengkel resmi, tapi kita giat di media sosial. Media sosial. Jadi ya sebenarnya keren sih di Palembang ini keren-keren, membernya supel-supel, mau diajak kerjasama, terus satu kita bertukar pikiran. Alhamdulillah satu hobi. Iya. Tapi pun satu hobi ada juga posisinya ya, walaupun istilahnya dia ada hobi ke A, tapi tetap posisinya saling menghargai. Gitu. Ya saling mendukung lah. Betul. Nggak ada yang ya saya dulu juga jadi ketua chapter ya. Memang ya tidak semua posisinya ya. Ketika saya jadi ketua chapter itu semua berjalan mulus. Ada aja pasti kendala-kendala, mulai dari internal, mulai dari personal member, ada lagi dulu. Kalau gue usah kita sebutkan di sini kayak. Kenapa emang ya? Kenapa itu? Ya.
sampai dulu ya sampai ke masalah-masalah keluarga lah. Harus ketua chapter juga yang ngurus tuh bener-bener bingung kan. Oh jadi urusan di luar Graffinci ketua chapter juga ikut-ikutnya ngurus. Iya, sampai Graffinci lo dibawa-bawa, waduh gitu kan. Cuman ya itu apa namanya out of the topic aja kayaknya. Tapi posisinya itulah fungsi ketua chapter tadi yang mengayomi. Ya kita tidak pengen posisinya jadinya ngikut di klub Graffinci ini jadi bahan negatif ke keluarga. Ya, kita kan pengennya ya dengan posisinya si member tadi ikut di Graffinci ya itu jadi nilai positif. Maupun itu yang ikut laki-laki ataupun perempuan. Ya. Nah, seperti itu kita posisinya mau tetap ya kita mengayomi supaya ayo gitu. Kita nih klub bukan apa namanya bukan hanya personal, kita klubnya bisa keluarga gitu. Karena dulu sempat juga ada kayak seperti arisan dulu. Oh iya, arisan ya, ada arisan juga dulu kan. Nah, sempat berjalan gitu kan. Dan juga ya dari maksudnya kita juga dulu yang bapaknya dulu yang laki-lakinya itu yang mamanya kadang melibatkan ada buat kayak arisan, ada kayak buat perkumpulan sendiri. Betul. Nah, itu. Dan juga kan anak-anaknya saling kenal gitu kan. Jadi nggak hanya kenal-kenal cuma sekedar tetangga, yang lain-lain juga kenal. Ya, saling tukar pikiran juga lah. Jadi banyak banget untungnya. Itu aja. Berarti Om berarti Om lumayan cukup terkenal ya sama di Graffinci yang lain ya nggak? Enggak juga. Ya, ya posisinya kan karena ya kemarin ketua chapter ya posisinya kalau hampir rata-rata ya kalau dikenal itu ya kadang ya, ketuanya siapa ditanya itu ya itu aja sih banyak yang dikenalnya modal itu kayak sekarang ketua chapter siapa nih sudah Om Rudi. Itu Om Rudi udah itu aja sih sebenarnya. Nah, saya mau tanya nih, selama Om jadi kecap bagi Om nih ya, bagi Om siapa Om yang banyak berjasa yang selalu bantu Om dalam ngurus Graffinci ini? Entah bukan Graffinci di Sriwijaya aja ya, boleh yang di seluruh Nusantara yang bagi Om berjasa. Sebenarnya kalau berjasa itu banyakan dari internal Sriwijayanya. Iya. Karena kan posisinya ya kayak saya dulu ketua chapter ya nggak mungkin lah posisinya ketua chapter itu apa namanya ngerjain segala hal. Nah, harus punya posisinya pengurus yang solid gitu kan. Nah, alhamdulillah pengurus saya dulu ya lumayan solid gitu kan. Ya, jadi pengurus saya dulu itu ya berjasa banget buat saya kan. Sama ya kalau kita lihat dari personal posisinya ya dari dulu apa namanya dorongan dari apa namanya dari pengurus pusat dulu perihal masalah Sriwijaya harus gini harus berani harus gini ya banyak ya. Kita sih posisinya dulu pengennya kan ya karena kita dulu kan udah pernah berangkat Jamnas tuh. Kita ngelihat dulu chapter lain kok keren banget gitu ya. Jadi kita punya ambisi gitu kan ya. Jadi Sriwijaya kenapa nggak bisa seperti chapter itu sih gitu. Sama. Makanya nih untuk yang nonton ini nanti ya member Sriwijaya. Nah, ini sambil aku coba promoin. Ini promoin Jamnas 9 kan. Jamnas 9 ini nanti posisinya insya Allah akan diadain di Jawa Barat. Di Jawa Barat. Ya, di Jawa Barat. 9. Ya, itu di daerah Pangandaran rencananya insya Allah. Kemungkinan diadakan itu di tahun depan. Range-nya itu kemungkinan dari bulan Mei sampai bulan 8 antara range itu. Nah, untuk member-member Sriwijaya khususnya nih harus ikut semua. Karena nanti bakal melihat nih Graffinci secara luasnya itu bagaimana ya ketika di Jamnas. Gitu. Lihat Graffinci itu gimana gedenya di Jamnas. Iya betul. Gitu. Soalnya di mana semuanya dari seluruh chapter itu kumpul di situ itu ya. Acaranya akbarnya si Graffinci gitu kan. Di tiap-tiap klub tuh jambore nasionalnya itu memang benar-benar ditunggu gitu kan. Ya karena kalau kita nggak pernah ngerasain Jamnas ya kita mentok-mentoknya di chapter sendiri yang ngelihat Graffinci ini kayak gini-gini aja gitu. Ini Graffinci ini kayak gini-gini aja gitu kan. Nah, jadi itu momennya nanti di Jamnas.
di Jamnas 9 tahun depan. Nah, insya Allah pokoknya tahun depan kalau doakan aja corona ini selesai Kak ya. Amin. Nah, kalau udah corona udah kelar selesai, udah enak kita tol aja Kak, bablas. Gas. Nggak usah pakai rem, biar perlu rem dicopot aja rem. Nah, itu. Jadi ini juga posisinya kan dari kita pengurus pusat kan lagi mempersiapkan nih perihal masalah. Karena ini nanti bakal gabung Kak. Jadi gabung sama Munas. Oh iya. Ya, jadi nanti kan kita ada bakal pilketum ini. Tahun depan. Jadi ada pemilihan ketum yang baru? Iya, kan udah 2 tahun. Iya, oh iya 2 tahun 2 tahun. Jadi bakal ada pilketum di tahun depan sekalian, jadi diadakannya Jamnas. Jadi barengan Munasnya dulu, baru Jamnasnya. Oh gitu. Ya, jadi ini kan bakal rame. Makanya saya bilang tadi rugi betul. datang. Nah, itu. Tapi sayangnya nggak terasa ya. Kalau nggak salah kita sekarang ketemu kita Arif ya. Ya, iya. Om Arif kenapa nggak 2 periode Om Arif? Saya siap coblos 2 periode. Politik. Kalau politik ya, dalam berpinci nggak boleh berpolitik. Aduh. Jadi ya itu sih Kak gambarannya perihal masalah Grafinci ya. Kita sih pengennya ya sampai pun nanti anak-anak kita udah gede semua, kalau bisa ya Grafinci tetap ada. Jadi nanti bisa diterusin, karena enaknya juga di Grafinci ini Kak, Nopung itu tidak hanya posisinya hanya dikasih ke yang ini ke si member itu. Itu bakal bisa di hak waris. Oh, hak waris. Jadi kalau ini turun ke anaknya bisa juga. Bisa gitu. Jadi posisinya misal andai kata si member A misalnya dia udah meninggal gitu kan. Ada istrinya, anaknya udah gede, ya udah dilanjutin. Oh, luar biasa. Iya kan udah saling kenal. Iya, betul. Itu makanya sifat kekeluargaannya tuh keren banget. Oh, mantap. Makanya slogannya Grafinci sekarang nih besar, solid, dan menyenangkan. Saya kira tadi besar, panjang, dan bukan. Kira gitu. Besar, solid, menyenangkan. Saya benci pikiran saya. Sekarang ini kan yang menjabat sebagai kecap Grafinci Sriwijaya ini kan Om Rudi nih. Om Rudi ya. Jadi Om udah nggak lagi jadi ketua chapter kan. Jadi harapan Om ke Grafinci Sriwijaya sekarang gimana? Harapan Om? Kalau harapan saya sih banyak Om. Karena ya di satu sisi siapa sih yang pengen gitu kan, soalnya gini, Grafinci ini kan mulai dari nol tuh saya ikut andil di situ. Nah, kita nggak pengen membesarkan kan. Kita nggak pengen Grafinci itu ujung-ujungnya bakal Grafinci Sriwijaya khususnya bakal jadi mecah ataupun lebih ke negatif ataupun lebih menurun gitu kan. Kita kan nggak pengen. Betul. Makanya prinsip saya dari sekarang siapapun kecapnya, siapapun yang memimpinnya, itu saya pasti dukung agar Grafinci saya pasti selalu support agar Grafinci Sriwijaya itu lebih baik. Makanya itu saya kadang Om Rudi juga sering ngajak diskusi ke saya bagaimana gimana ini kita kasih support gitu. Kemarin kan Om udah coba wawancarain Om Robert. Udah keren banget Om Robert tuh. Kemarin juga ada Om Wahyudi kan. Nah, 2 orang itu lumayan keren untuk loyalitasnya di Grafinci Sriwijaya gitu kan. Dan member yang lain juga banyak yang loyalitasnya keren banget. Betul. Nah, itu makanya kalau dari saya pengennya Grafinci tetap seperti ini, tetap solid gitu kan. Dan kalau bisa juga berkembang, membernya makin banyak kan. Sebenarnya ada satu ini PR keinginan saya kemarin. Apa itu? Ini saya sampai Om Rudi nih. Kalau bisa dapat realisasi gitu. Dapat realisasi terbentuknya subchapter di di Sriwijaya. Karena kemarin tuh keinginan saya tuh mau buat salah satu subchapter aja di Sriwijaya. Itu maksudnya subchapter gimana Om? Posisinya kan gini Kak.
kita ibaratkan apa namanya kayak sebuah negara. Kayak Sriwijaya itu kan kayak provinsinya gubernur. Gitu. Di gubernur kan ada kota. Ada kabupaten. Ya, chapter itu kayak kota kabupatennya gitu. Nah, kayak ini kan kita udah lumayan banyak member nih yang di Banyuasin nih. Betul, banyak. Nah, lumayan kan. Nah, kalau udah ada sekitar 8 orang, tapi kayaknya belum ada 8 orang ini nih. Belum. Nah, jadi kalau udah 8 orang kita bisa bentuk sub chapter. Jadi mereka bisa berdiri sendiri kan. Iya, bisa berdiri sendiri. Jadi mereka dan juga mereka juga bisa mengembangkan itu sendiri ya. Nah, benar. Jadi posisinya mereka nggak bakal nunggu kopdar di Palembang. Ya, juga kasihan juga kadang-kadang yang dari sana kan kalau kita ada kopdar Palembang kan jauh ya. Itu keinginan saya kalau bisa Om Rudi capai lah. Semoga dapat realisasi. Karena kemarin alhamdulillah sub chapter pertama kali di Sumatera terbentuk di chapter Riau, Kak. Oh, di Riau udah nerapkan ini. Udah nerapkan. Udah 3 sekarang sub chapter tuh, makanya keren banget. Udah perkembangan Grafinci nih posisinya luar biasa di Sumatera khususnya ya. Nah, jadi udah 3 itu ada chapter Sia, chapter Kampar sama chapter Respect. Mantap. Jadi keren banget. Makanya kalau bisa ya Sriwijaya seperti itu. Buatlah chapter 1. Jadi biar lebih berkembang lagi tuh nambah. Semakin besar kan. Semakin besar biar enak. Luar biasa. Oke lah kalau gitu. Udah saya terima kasih nih udah mau ngobrol-ngobrol sini kayaknya sekarang juga udah malam kan. Mau istirahat kan. Enggak apa-apa. Kira-kira ada lagi yang mau ditanyakan Om Dede? Kayaknya enggak ada. Lagi udah malam. Mungkin next time kita cerita-cerita lagi di sini kan. Kita ngobrol-ngobrol lagi di sini. Mungkin nanti kita ngobrol dengan 2 orang atau 3 orang biar lebih rame, biar lebih asik ya kan, gitu kan. Boleh. Ini posisinya nih Om Dede nih, ini sampai saya promosi juga Om Dede. Ini member-member Grafinci posisinya nih harus subscribe. Nah, subscribe banyak-banyak, tonton banyak-banyak nih channel Om Dede. Ya, soalnya saya mau membahas tentang Grafinci, ngembangin Grafinci juga kan, biar orang tahu kan. Benar. Soalnya Om Arif Petum juga itu chat saya nih, Om Dede keren banget nih. Iya. Kasih duit kecil dulu aku nih. Nah, itu. Ini keren banget nih katanya. Bisa ini ya udah gitu kata kita dukung. Makanya kita dukung terus pokoknya. Ya, semoga saja saya diberi kesehatan kan, bisa menggali informasi tentang Grafinci ini kan. Ya saya juga berharap untuk sekarang ya emang saya terlalu fokus dulu ke Sriwijaya ya. Mungkin esok-esok atau entar ya bisa ke chapter lain kan. Bisa gitu kan. Nanti begitu. Bisa kalau datang ke chapter mana keren juga itu. Iya. Yang saya tunggu ya misalnya ada dari chapter lain yang ke Palembang kan, bisa kita gali informasi mereka kan, gitu kan. Mantap. Oke Om kalau gitu Om. Terima kasih saya Om. Sukses terus Om Dede. Siap. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi. Om sehat selalu, jaga kesehatan istri sama anak. Amin. Oke Om. Terima kasih Om Ari. Siap. Oke.